Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam renungan embun pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Saudaraku, di dalam perjalanan iman percaya kita, seringkali ini muncul pertanyaan, mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Mengapa seolah-olah Tuhan melupakan saya? Sepertinya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan sepertinya naik ke loteng lalu kembali kepada kita. Seolah-olah doa itu tidak sampai ke surga di hadapan Tuhan. Nah, untuk menjawab ini ada beberapa hal yang menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dalam renungan embun pagi, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Bagian yang pertama adalah karena dosa. Ya, doa tidak dijawab oleh Tuhan adalah karena dosa. Dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak, ibu, saudara dan saudariku yang kuhormati dan kukasihi dalam Tuhan, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Kadang-kadang kita merasa seperti Tuhan jauh dari kita, seolah-olah doa-doa kita tidak didengar dan hidup kita tidak dipedulikan. Ketika hal ini terjadi, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan sepertinya tidak menjawab doaku? Di dalam nats yang sudah barusan kita baca tadi, memberikan jawaban dan pengertian atas situasi seperti ini. Yang pertama kita melihat adalah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya, Yesaya mengawali dengan menyatakan kebenaran yang penting. Tuhan tidak kurang kuasa untuk menyelamatkan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tuhan tetap maha kuasa dan maha kuasa di sepanjang zaman. Tuhan tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Alkitab mengatakan Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasih kuasa dan mujizatnya tidak pernah berubah. Ia selalu siap dan mampu untuk campur tangan di dalam kehidupan kita. Namun saudaraku, seringkali kita merasa terpisah dari kasih dan pertolongannya. Kita merasa seolah-olah tangan Tuhan tidak menjangkau kita dan doa-doa kita tidak sampai kepadanya. Namun ini bukan karena Tuhan berubah atau tidak mampu, tetapi ada sesuatu yang memisahkan kita daripadanya, yaitu dosa. Ya, Tuhan mengasihi orang yang berdosa, tetapi ia sangat membenci dosa. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa, dan itulah yang memisahkan kita dengan Allah kita. Hal yang kedua yang bertalian dengan nats ini adalah penghalang antara kita dan Allah adalah dosa. Di dalam ayat yang kedua menjelaskan bahwa pemisah antara kita dan Allah adalah dosa kita. Dosa adalah penghalang yang menghalangi aliran kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Dosa tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan sesama manusia, tetapi juga hubungan kita dengan Allah. Dosa membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Ini bukan karena Tuhan telah meninggalkan kita, tetapi karena dosa kita membuat kita menyembunyikan diri dari Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa yang bersembunyi setelah mereka berdosa di Taman Eden. Dosa menyebabkan kita kehilangan kepekaan rohani, sehingga kita merasa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Kita dituduh olehnya, ia membunuh iman kita. Kita tidak mungkin menggapai Allah karena dosa. Itulah sebabnya kitab suci yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, Tuhan kita adalah Allah yang maha kudus. Ia tidak mungkin kita gapai oleh karena kita masih hidup di dalam dosa. Penghalang inilah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Untuk itu mari kita singkirkan dosa yang membelenggu kehidupan kita. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah seruan untuk bertobat. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2 yang barusan kita baca tadi, bukanlah sekedar peringatan, tetapi juga seruan untuk pertobatan. Kita diingatkan bahwa meskipun dosa kita memisahkan kita dari Tuhan, namun masih ada harapan melalui pertobatan.
ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat, Tuhan dalam kasih-Nya yang besar siap untuk mengampuni dan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Ya, hanya melalui pertobatan, langkah pertama dalam mengatasi penghalang ini. Pertobatan sejati melibatkan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, penyesalan yang mendalam akan dosa, dan perubahan hati yang mengarah pada kehidupan yang lebih saleh. Ketika kita bertobat, kita membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita dan mendengarkan doa-doa kita. Kita harus berbalik dari kehidupan yang berdosa, mengenakan Kristus untuk memberikan kepada kita pengampunan. Karena hanya melalui Dia kita beroleh pengampunan yang sejati. Kita datang kepada Yesus dan mengaku dosa kita dan berhenti untuk berdosa dan berjalan di dalam terang firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang keempat yang perlu kita renungkan di dalam nats ini, yaitu menghidupi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Setelah kita bertobat, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini berarti menjaga diri kita dari dosa dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman dan pelayanan kepada sesama. Dengan demikian, kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan menghilangkan segala penghalang yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Nats ini mengingatkan kita bahwa Tuhan siap untuk menyelamatkan dan mendengarkan kita. Tetapi kita juga harus siap untuk menyingkirkan dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Dengan hidup dalam ketaatan dan pertobatan, kita dapat mengalami kasih karunia dan berkat Tuhan secara penuh. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi dan yang kuhormati, mari kita merenungkan keadaan hati kita masing-masing. Adakah dosa-dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Apakah ada penghalang yang menghalangi kita untuk mendekat kepadanya? Renungan embun pagi ini, marilah kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita dan bertobat. Percayalah bahwa Tuhan siap untuk menyelamatkan kita, mendengarkan doa-doa kita, dan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Kiranya kita semua dapat merasakan kasih dan pertolongan Tuhan yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengawalan Roh Kudus menyertai keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Maranatha. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang